Sayyidil Wahhab Asy'arani fi kitab Hadaiqul Anwar bis salati wassalam ala Nabil Mukhtar sallallahu alaihi wasallam. Hadaiqul Khamisah fi Syamrah. Menurut seorang wali besar pada zamannya, Imam Abdul Wahhab Asy'arani, dalam kitab Hadaiqul Anwar tentang bersalawat kepada Nabil Mukhtar, Nabi yang terpilih, ada 50 hikmah, ada 50 pisamroh, ada 50 buah allati yastaniha abdin bis salatin. Ada 50 buah seorang bisa mengurduh. Ada 50 buah seorang bisa panen ketika baca sholawat, dia akan panen 50 buah. Ya, baca sholawat panennya 50 buah. Menurut seorang waliul besar, Al-Imam Wahhab Asy'arani. Yang pertama, buah pertama, al-awwal, imtisalul amrillah bis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang dia membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan ikut menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kayak lagi ngomong pesan daripada almarhum, ya, daripada pondok pesantren Lirboyo Kiai Ahmad Idris Marzuki. Kalau nggak punya guru, itu nggak punya guru nggak ada guru, nanti di akhir zaman udah susah nyari guru. Banyak baca sholawat kepada Rasulullah. Ntar Rasulullah yang ngajarin, ditambahin lagi sama guru sekumpul. Ya, nanti kalau udah nggak ada guru, siapapun nggak ada guru, ya, bisolatin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berbanyak baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi tuh. Gitu. Orang baca istighfar, ya, baca la ilaha illallah, baca subhanallah, istighfar, la ilaha illallah, subhanallah, belum tentu diterima. Belum tentu. Baca Quran, tapi baca Quran sendiri nggak ada ngajarin, belum tentu diterima. Tapi baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti diterima. Bedanya tuh, gitu kan? Gitu. Nggak akan terjadi semuanya tanpa insan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak akan terjadi semuanya. Gitu. Ada perubahan ketika orang dia selalu baca salawat tuh, dikit-dikit berubah. Apa kebiasaan-kebiasaan yang jelek yang sering dilakukan kepada seorang baca salawat tadi, ya, menghilang, terkikis. Gitu ya. Ya, seorang yang dia selalu menyebut nama kekasihnya, tidak mau terima kasihnya, ya kan, dia sering sebut nama kekasihnya, pacarnya disebut, ya gitu. Kenapa? Karena dia saking cintanya. Itu tengah malam pacarnya WA atau nelpon, dan lagi nyebut, diingat dalam tidurnya, diingat terbayang lagi main HP, kebayang dia mulu, sekalian dia telepon. Baru untuk hari, baru dia 2 hari 3 hari seminggu baru dia tembak, senang banget, mengatakan kata cintanya kepada seorang wanita. Betul? Gitu. Ya. Setelah itu dia telepon tuh, ya kan, telepon telepon aki, iya,
Aki, aki-aki. Telepon namanya. Ki, lu ngapain? Allah, nggak bisa ngomong. Tuh, hatinya berbunga bu, berbunga-bunga. Ki, pesenin dong, pesenin martabak. Martabak di mana? Udah malam nih di sekolahan SD. Anak-anak kecil kan sekarang udah pada pacaran, betul gak? Anak SD udah pada pacaran, subhanallah. Aduh, pacaran. Iya. Anak SD udah pada pacaran, SMP, aduh, pacaran SMA, tinggal ngurusin sekolah, dinikah, ya kan? Dia hatinya tuh berbunga-bunga ketika ditelepon sama seorang kekasih. Apapun yang diminta kepada seorang kekasih yang dicintai, ya, orang tadi yang mencintai tadi nggak bilang nggak punya duit, ya, ketimbang diputusin cintanya dia akan minjem kepada emaknya, dia akan minjem kepada bapaknya, dia akan minjem kepada teman-temannya. Bagaimana, ya, teman bokin gue jam 12 malam minta beliin martabak, temennya nggak ada. Intinya bagaimana untuk tuh pacar, yarin dah gue nyolong, kasarnya ngomong, betul gak? Untuk biar pacar ini nggak mutusin, untuk nyenengin seorang pacar. Paham ini? Itu ya. Begitu juga kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi maka harus ada cinta yang sangat kuat, cinta yang sangat dahsyat pada seorang manusia, insan yang mulia, yang dimuliakan Allah Ta'ala berserta malaikat. Itu kan hambanya Allah Ta'ala. Itu. Dia mau ngaji apapun gitu, ngaji apapun, dia mau ngaji Quran tiap hari khatam, Quran tiap hari khatam, atau enggak dia hafal Quran ini di luar kepala. Tapi rasa cinta inti nggak ada kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dengan salawatlah kemarin tuh. Sekuat waktu waktu sore besok mau maulid dengan salawat. Anda bisa dapat duit 10 juta. Bersalawat kepada Rasulullah. Salawat, yakin. Maulid kita bikin maulid tos-tosan, alhamdulillah. Bisolnya udah pecah, tar. Istilahnya begitu kan? Setiap tahun begitu. Kalau ente mau tahu, kalau ente pinggirin, ya, majelis odong-odong gitu ya. Kita majelis odong-odong, ya, bikin maulid yang sangat mewah, betul gak? Majelis odong-odong, ya. Majelis kita majelis tai. Tapi isinya ya kan, itu penting kita cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. itu sholawat, udah itu banyak ini sholawat. Mau tidur sholawat, itu jangan pernah pusing. Hidup itu jangan pernah pusing. Kita banyak punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, udah sholawat aja, sholawat. Jalan kerja baca sholawat, ya kan? Lagi bokinan baca sholawat, mungkin nggak sholawat, ya kan? Tuh baca sholawat. Jadi akhirnya tadi bokinan tadi timbul dengan kemesraan. Tuh, lakinya baca jadi vokal, ya, bokinnya ya main rebah nih ya hananan. Dia baca sholawat bareng pak. Udah enak jadinya, tuh enak jadinya, tuh ngaji tuh gantian. Abis lu yang main robana, ntar gue yang main robana, gantian nyanyi. Kayak minian yang kemarin nyanyi tuh udah kayak speaker. Ya, itu nyanyi dah, senangin aja udah. Ya, gitu. Allahumma sholli ala Muhammad, salawat. Tanpa salawat kita tidak akan bisa hidup. Macamnya hidup nggak salawat. Hidup dia kurang teratur. Salawat udah. Makanya apa yang dikatakan ada homisatan fi syamratin allati yastiniha.
abdin fi sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fa'idati allati yaktasibuha. Ya. Wa yaktaniha, yang mana orang tadi benar-benar dia membaca salawat hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasa cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Itu ya. Itu yang pertama. Wasaniyatun, yang kedua, muwafaqatuhu subhanahu wa ta'ala bis salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Inti baca salawat kita, ketika inti baca salawat nih, kita baca salawat nih dari kemarin tuh, atau tiap hari inti di rumah, atau dimanapun inti baca salawat, apa yang inti baca persis Allah baca seperti inti yang baca. Gitu ya. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya, ya Allah, hambaku yang kucintai, selalu disebut sipulan. Allah selalu menyebut nama salawat tadi yang disampaikan hambanya, yang disampaikan salawat sipulan tadi ya pada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Subhanallah. Itu ya Nabi, salam alaika. Ada gak Rasulullah? Ada. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad depan kita. Domir mukhotob. Kan domir mukhotob. Kita mengajak ngomong pada orang yang ada di hadapan kita. Kah. Ya Nabi, salam alaika. Kan ada. Ya kan? Pulang ke rumah, assalamualaikum. Nggak ada orang? Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi solihin. Ada orang? Assalamualaikum. Jawab. Dari kita, keluarga kita. Waalaikumsalam. Itu kan? Ada kan? Kenapa kita nggak yakin? Kayak kuburan nih. Assalamualaikum ya ahli kubur. Tuh. Ya kan? Assalamualaikum ya ahli. Hidup gak orang kubur? Ya kan? Ketika dia salam, rohnya Allah kembalikan untuk menjawab salamnya. Jangan ngomong kubur. Tuh, mau mana pe kabarnya? Gitu. Sehat kabarnya. Kabar Nabi Gobri. Bahasa Arab begitu. Bagaimana kabar di kubur? Yang babanya meninggal, siapa yang meninggal, ajak ngomong. Ya, jangan dikit-dikit bid'ah. Ya, bid'ah sesuatu yang tidak diperbuat Nabi, tapi tidak disukai oleh Wahabi, biar paham ente. Bid'ah itu. Bid'ah sesuatu yang tidak diperbuat Nabi, tapi tidak disukai oleh Wahabi gitu. Itu ya. Itu bid'ah ngaji itu. Jadi salawat kita, ketika kita baca salawat sama salawat kita ya. Ketika Allah kita baca salawat, Allah baca salawat juga yang sama dengan kita akan disampaikan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu yang ketiga, muwafaqatul malaikat fi sholati alaihi salatu wasallam. Sama juga ketika inti baca salawat persis malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat memanggil sebaca salawat yang apa inti baca salawat tadi. Gitu. Kan indah banget. Nggak terjadi, nggak akan wujud inti, nggak akan wujud inti seorang anak tanpa adanya kedua orang tua. Betul kan? Nggak akan wujud kita tanpa keadaannya kedua orang tua kan? Nggak ada orang tua kita kan nggak ada wujud kita. Ya, dan nggak akan wujud langit dunia berserta isinya tanpa lantaran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aplak. Andai kata bukan karenamu ya Muhammad, nggak akan menjadikan langit dan bumi. Udah jin aja nggak ada manusia, jin aja dibuat, nggak ada manusia deh. Ya, nggak ada bumi, nggak ada langit. Ya, kan lantaran semuanya.
lantaran ada langit, ada bumi. Ya, di mana-mana sekarang masing bulan Maulid, terus masing bulan Maulid, Anda bacakan kitab sholawat. Tak kelar Maulid baru tetap kita berselawat terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita bacaan tambah pandangan-pandangan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warabi'ah yang keempat. Warabi'atun husulul asaros salawatin min Allah Ta'ala al musalli alaihi sallallahu alaihi wasallam wahidah. Yang keempat, akan hasil 10, akan Allah berikan 10 daripada Allah Subhanahu wa taala orang yang baca salawat wahidatan, yaitu satu kali dia baca Allah akan berikan dia 10 subhanallah. Lebaran yang sangat nyata. Ya, hanya bulan Maulid, bulan kelahiran baginda besar Muhammad sallallahu alaihi. Udah lebaran nyata gitu. Mau alim banget orang, tapi nggak cinta sama salawat, jauh-jauh dengan dia. Alim dia, ya kan? Wah, kitab apaan dihafal? Ya, sampai kitab sensil dihafal. Alim dia, tapi nggak cinta sama salawat. Jauhkan dia. Ya, nggak sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkan dia. Khamisatun yang kelima, ayarfa'ulahu asaro darojatin. Allah akan mengangkat 10 darajat. 10 darajat diangkat. Dia bingung gimana nih urusan nih. Tuh. Ya kan? Belum nikah atau belum kerja atau segalanya urusan inti, segala hajat inti, terak duduk. Inti tidur jam 12, bangun jam 2. Tidur jam 12, bangun jam 2, inti sholat hajat, inti sholat witir, duduk baca yasin, baca tahlil, tahmid, ya, habis itu berselawat sampai subuh. Jebol. Ya nggak jebol, iris kupingannya. Pas jebol. Habis subuh, dia jangan bangun. Ya kan? Pasti kan ngantuk. Ada yang ngantuk, habis subuh jebol. Nah itu yang sering lakuin tuh. Oh ada hajat-hajat besar, ini punya hajat besar nih, kayak maulid apaan segala hajat besar, oh udah berjuang sampai kaki pada pegel, yarin udah, yang penting gue selamat, ya kan? Ada itu rezeki min haitsu tahu ade, ya kan? Orang satu hari masa hari besok mau acara masih kurang banyak kan, bingung. Kalau kita nggak pernah bingung, ya. Kayaknya banyak orang di bulan Maulid baca salawat kadang-kadang keyakinannya kurang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan takut, terus baca salawat, pasti segala keinginan Allah kabul. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala bersama malaikat selalu memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Wasadidasun yang keenam, yuktabu lahu asaru hasanatin. Allah tulis 10 kebaikan. Allah angkat 10 derajat. Yang keenam Allah tulis 10 sekali dia baca subhanallah. Ya, dia baca Al-Quran belum tentu. Ya, dia baca yang lain dah selain kepada salat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum tentu. Makanya kalau ada majelis yang majelis ini tidak diawali salawat, ya pembukaan diawali salawat atau dia penutupan diakhiri dengan salawat, jauhkan. Kata Rasulullah, majelis yang cilaka tuh. Salawat, wasidahan, baru buka. Tutup dengan salawat ya Rasulullah, gitu. Cuman itu doang yang kita harapkan. Siapa seorang manusia yang mulia yang dimuliakan Allah dan Rasulnya dimuliakan Allah dan para malaikat dan dimuliakan para dunia berserta isinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, yumhi anhu asyarah sayyat. Allah lebur 10 kejelekan. Tadi Allah tulis 10 kebaikan,
Allah lebur 10 kejelekan. Ya kan? Aduh, makanya banyak seorang yang ahli maksiat. Dia ahli maksiat. Ya nggak benar segalanya buajikan, wah udah loh. Ya. Akhir hayatnya dia cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir hayatnya dia cinta sama Nabi Muhammad. Atau setiap ada maulid dia cinta luar biasa. Dia korbankan semuanya. Jadi min ahlil jannah. Ya kan? Wasamina yang ketujuh, yang ke-8. Turja ijabatud dakwati. Turja ijabatat dakwati. Apa yang inti harapkan, apa yang inti mau, ijabah dalam doa. Apa yang kita harapkan, apa yang kita mau, apa yang kita mohon kepada Allah Ta'ala, ijabah. Itu nggak percaya sama Syekh Abdul Wahab As-Sa'roni? Bego. Seorang waliullah besar pada masanya. Nih oleh-oleh, nih hadiah yang diberikan Al-Imam Abdul Wahab ke As-Sa'roni. Ya, yang hadiah itu daripada Rasulullah untuk umatnya. Bersyukur, ya alhamdulillah. Ini dapat pandangan ilmu gini lebih-lebih, inti dapat rumah, triliun, harus bahagia, alhamdulillah. Harus teras punya rasa yang inti dapat apapun ilmu lebih harus lebih bahagia dapat ilmu kayak gini. Bersyukur, alhamdulillah. Entah kau kasih tahu emak gue, entah kau kasih tahu teman gue. Tuh, harus begitu. Girang. Gitu ya. Itu. Kurang girang, kurang ketemu, girang. Wah, alhamdulillah ya Allah. Oh, ini jadi kuncinya. Semua kunci, segala kunci dari alam, dari mulai kita hidup, dari mulai hidup sampai mati, kuncinya hidup cuma satu, bahagia. Mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Udah kunci cuma itu doang, kunci dari hidup sampai kita pulang ke rahmatullah. Pengen selamat, ingin bahagia, segala apapun akan ijabah. Itu dia kuncinya. Tuh, kunci itu. Apa yang kita mau tuh dijabah. Atasiatun yang ke-9. Annaha sababun lisafa'ati sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab yang ke-9, menjadi sebab seorang tadi yang membaca salawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika yaumul qiyamah, ketika yaumul mahsyar, ketika dikubur, ketika ruh ditarik, ketika indah sirat, yaumul mizan, yaumul hisab, menjadi syafaat, menjadi penolong pada seorang hamba yang bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Wal asiratu yang ke-10. Annaha sababun li ghufraniz dzunub wa satrul uyub, menjadi sebab seorang yang baca selawat yang ke-10 diampuni segala dosa-dosanya, ditutupi segala kejelekannya. Sejelek apapun seorang tadi, jelek segalanya, banyak celahnya, hina segalanya, karena ada dalam mulutnya, dalam hatinya ada seorang yang mulia, diucapkan seorang yang mulia, Allah ampuni segala dosanya, Allah tutupin segala kejelekannya. Boh, indahnya luar biasa. Seorang yang mulia. Ya, alhamdulillah. Ya, siap tahun kita bikin maulid, alhamdulillah. Ya, walaupun ente nggak mikir, aneh yang hampir, ya. Ya, mikir gue mau mati nih, nggak pernah tahu. Allahu Akbar. Tapi semua akan ketemu, yakin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang 11 terakhir, saya besok. Wal hadi asyarah yang 11. Anha sababun lil kifayatul abdin mahammahu, menjadi sebab. Nih, makanya ana yakin kenapa itu segala hajat aneh, segalanya itu ana yakin, udah baca sholat yang banyak. Nanti seorang waliullah besar Al-Imam Abdul Wahab seorang ini menjadi sebab lil kifayatil abdi ma'ahammahu, menjadi sebab dicukupkannya seorang hamba ketika dia lagi kebingungan.
ketika dia dalam kesulitan. Menjadi kecukupan, dicukupin seorang hamba tadi. Bingung segalanya, udah trek, duduk madep kiblat. Ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Subhanallah. Itu kan subhanallah. Orang bisa berakhlak mulia karena siapa? Nah, orang tua dari mana? Dari gurunya dari mana? Gurunya dari mana? Gurunya semua daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malidatul ilmi, sentral daripada ilmu. Seorang manusia yang besar, yang diagungkan oleh Allah Ta'ala dan para malaikat dan para isi dunia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rasa cinta. Ceramah bawa kitab tuh. Mau bawa kitab, bagus bawa kitab. Apapun bawa kitab. Pahalanya dua. Yang pertama pahala kita melihat, ya. Yang kedua pahala untuk menyampaikan. Dua pahalanya. Itu. Orang hafal Quran, dia tidak hafal nih. Ya, tapi masih ngeliat juga pahalanya dua. Pahala menghafal, pahala melihat. Nah, ilmu ini. Tuh, itu hafal Yasin, atau hafal Kuluhu, atau hafal tahlil. Ya. Hafal tahlil nanti. Itu, tetap inti pegang buku tahlil. Ini luar biasa, pahalanya dua. Ya, dan akan merendahkan diri kita, nggak sombong gitu. Dua pahalanya, pahala melihat, pahala menghafal. Walaupun dia hafal Kuluhu. Fatihah dia hafal juga, lihat. Mata yang rusak-rusak, mata yang lamur-lamur. Kalau kita nggak gampangin, oh Fatihah gue udah apa? Jangan begitu, nggak boleh. Tetap kita pegang surat. Oh, pasti ada hikmahnya. Ditambah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasani asyarah. Yang 12, annaha sababun lil qaribil abdi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi sebab seorang hamba yang bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab seorang hamba tadi dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim. Ya, hari main kabel tebang-tebang, jangan anak-anak kadang-kadang main rebane, main apa nah itu? Apa namanya rebane ya? Kadang bang tabok, jangan bandnya doang ditabok. Waktu bersalawat kita baca juga, seneng. Kadang-kadang kan mulutnya diam, jangan, seneng. Itu bersenang juga sambil baca. Bedakan ketika seorang dapat pandangan ilmu dengan orang yang tidak dapat pandangan ilmu. Mana yang gimana? Nanti baca juga, gitu. Itu senang. Kenapa? Yang disebut nama seorang yang mulia, yang dimuliakan Allah Ta'ala bersama malaikat dan seisi bumi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Betul, besok dirubah, Turki semua dirubah, senang ambil baca Allah. Oh, begitu, semangat. Gitu ya. Jangan ketok-ketok doang, jangan. Ya. Yang ke-12, yang ke-13, wallahu a'lam bishawab. Esok hari Al-Fatihah.